Ya, kembali lagi bersama saya atas nama Mercy Puraro dengan NIRM 060419 046. Saya akan menjelaskan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL 2 di Koperasi Eversud Cokrat Transiki. Kegiatan tentang budidaya tanaman kakao. Yang pertama ada persiapan lahan, yaitu survei lahan. Survei lahan adalah kegiatan membersihkan lahan dan gulma-gulma yang berada di lahan secara manual, yaitu menggunakan parang dan arit. Setelah pembersihan lahan, maka dilakukan pengajiran atau penanaman patok dengan jarak tanam 2x4. Selanjutnya adalah pembuatan benih. Yang pertama, buah yang mau dibuat benih berusia atau berumur 5-6 bulan, kemudian buahnya telah matang, lalu membelah buah menggunakan kayu. Kemudian untuk dibuat benih adalah diukur dengan 3 jari dan yang di samping-sampingnya difermentasi. Lalu untuk memisahkan lendir atau pulp menggunakan serbuk gergaji, kemudian cuci dan gunakan lagi sebanyak 3 kali, lalu cuci menggunakan fungisida D10, kemudian dikering anginkan. Setelah itu bisa dicuci lagi dan dibiarkan atau ditutup di atas daun pisang selama 6 hari sampai muncul kecambah. Lalu benih bisa dipindahkan ke persemaian. Ya, setelah dari pembuatan benih kita masuk yang berikutnya, yaitu hand polinasi. Hand polinasi merupakan perkawinan atau penyerbukan buatan pada tanaman kakao antara bunga jantan dan bunga betina untuk atau bertujuan untuk mendapatkan jenis klon yang diinginkan. Setelah pembibitan, kita masuk pada tahap pemeliharaan. Yang pertama adalah sambung pucuk. Sambung pucuk ini prosesnya adalah mengambil entres di kebun entres, kemudian jika jarak dari tanaman yang mau disambung jauh, kita menggunakan pelepah pisang, mengisi entres di dalam pelepah pisang, kemudian membawanya ke tempat untuk disambung pucuk. Berikutnya proses sambung pucuk sendiri, yaitu menyayat entres dengan kedua sisi sama, kemudian membelah batang bawah kurang lebih 3 cm, lalu memasukkan entres ke dalam batang bawah, kemudian ikat menggunakan tali rafia. Setelah ikat, sungkup atau tutup menggunakan plastik es, lalu ikat lagi tapi jangan terlalu kuat, tujuannya agar tidak lembab. Nah, untuk mengetahui hasil dari sambung pucuk ini apakah berhasil atau tidak, kita mengetahuinya setelah 21 hari. Jika muncul tunas-tunas baru, maka sambung pucuk dinyatakan berhasil. Setelah sambung pucuk, kita masuk adalah sambung samping atau tempel samping. Tempel samping sendiri prosesnya sama dengan sambung pucuk, hanya saja tempel samping ini pada tanaman yang besar atau pohon kakao yang besar, yaitu menyayat dengan sisi menyerong seperti mata tombak, lalu dimasukkan ke dalam batang utama pohon kakao. Untuk prosesnya itu sama seperti sambung pucuk. Untuk hasilnya juga sama, kita menunggu setelah 21 hari baru jika muncul tunas maka berhasil. Lalu yang berikutnya yaitu pangkas tunas air. Pangkas tunas air ini dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Tujuan dari pemangkasan tunas air adalah membuang tunas-tunas air yang mencuri makanan dari tanaman pokok. Dan ada juga tunas air yang tidak dibuang, yaitu yang tumbuhnya lurus ke atas, gunanya untuk mengganti tanaman utama ketika tua dan mati. Selanjutnya setelah pangkas tunas air ada juga pangkas bentuk. Pangkas bentuk dilakukan 6 bulan 1 kali, bertujuan untuk membentuk kerangka cabang yang kuat dan seimbang, yakni tanaman kakao yang memiliki cabang-cabang utama atau cabang primer yang kuat. Jika tanaman kakao tidak memiliki jorket, maka yang harus kita lakukan adalah melengkungkan atau membengkokkan pohon. Dengan begitu maka akan muncul tunas baru yang membentuk jorket. Setelah pangkas bentuk ada juga pangkas sanitasi. Pangkas sanitasi dilakukan 2 bulan 1 kali. Pemangkasan sanitasi bertujuan untuk membuang cabang-cabang yang tidak berproduksi, dahan-dahan kering, dan untuk membersihkan buah-buah busuk agar tidak ada hama dan penyakit pada tanaman kakao. Nah, selanjutnya adalah hama, penyakit, serta cara pengendaliannya. Hama yang paling berbahaya pada tanaman kakao yaitu hama PBK atau penggeret buah kakao. Hama ini menyerang dalam buah
Kerjanya adalah hama ini membor buah dan masuk untuk mengambil plasenta pada buah kakao. Untuk penyakit yang disebabkan oleh hama ini adalah penyakit busuk buah. Kemudian untuk mencegah terjadinya penyakit busuk buah, maka kita perlu membasmi hama dengan cara menyemprot insektisida dengan dosis 6 cc per 2 liter air. Disemprot pada tanaman kakao. Bisa juga dicampur dengan Gandasil B dan Gandasil D untuk daun dan buah. Selanjutnya yaitu panen. Untuk panen sendiri, buah kakao yang siap dipanen berumur 5-6 bulan. Kemudian ciri-cirinya adalah kulit buah berubah warna secara sempurna. Ketika buah mentah, warna kulitnya berwarna hijau. Ketika masak, warna kulit buah kakao berubah menjadi kuning, atau buah kakao berwarna merah. Waktu mentah, berubah kulit buahnya menjadi jingga ketika masak. Kemudian tangkai buah mulai mengering dan tidak terlalu sulit pada waktu buah dipetik. Buah kakao mengeluarkan bunyi jika digoyangkan. Panen dilakukan pada saat buah masak. Buah muda berwarna merah berubah menjadi warna orange, dan buah muda berwarna hijau berubah menjadi warna kuning ketika masak. Ketika kriteria panen telah terpenuhi, segera lakukan pemetikan buah agar mutu buah kakao dapat terjaga. Apabila panen ditunda, dapat mengakibatkan biji berkecambah saat masih di dalam buah kakao. Pemanenan buah kakao dilakukan sesering mungkin setiap 7-10 hari sekali agar dapat memutus siklus hidup hama dan mencegah penularan penyakit busuk buah pada kakao. Pemetikan buah dilakukan dengan menggunakan alat berupa gunting pangkas, golok atau sabit, dengan cara memotong tangkai buah sedekat mungkin dengan buahnya yang menyisahkan tangkai dengan panjang 1-1,5 cm. Yang berikutnya adalah pasca panen atau pengolahan hasil. Yang pertama ada fermentasi. Fermentasi ini dilakukan untuk meluruhkan lendir atau pulp yang terdapat pada kulit biji. Proses fermentasi ini berlangsung selama kurang lebih 6 hari, di mana terdapat 3 box. Satu box itu 2 hari. Selama 2 hari itu 1 hari dibalik, kemudian setelah 2 hari dipindahkan lagi. Tujuan pembalikan biji kakao itu adalah agar dia terkena panas secara merata supaya tidak tumbuh kecambah. Setelah fermentasi, kita masuk pada tahap pengeringan atau penjemuran. Penjemuran dilakukan untuk menurunkan kadar air biji yang awalnya 60% menjadi sekitar 6-7%. Kadar air yang demikian membuat kualitas biji tidak akan menurun selama proses penyimpanan maupun pengangkutan. Proses pengeringan memakan waktu 6 hari. Dapat dilakukan dengan menjemur biji di bawah terik matahari dan bisa juga menggunakan alat pengering atau drying. Setelah penjemuran, kita masuk pada sortir atau sortasi. Sortasi dilakukan untuk mengelompokkan biji berdasarkan penampakan fisik dan ukurannya, yaitu grade A, B, C, dan D. Untuk sortasi atau sortir ini sendiri dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan menggunakan mesin. Untuk grade A itu adalah biji yang termahal atau bijinya besar yang diekspor keluar. Kemudian grade B bijinya sedang, C bijinya kecil, dan D itu sampah atau sisa kotoran yang dikonsumsi oleh ternak. Setelah semuanya, maka kita masuk pada proses pembuatan coklat batangan. Yang pertama yaitu proses awal atau sangrai. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebelum disangrai, timbang biji coklat sebanyak 1 kg, kemudian panaskan mesin sangrai sampai suhu 100 derajat Celcius. Masukkan biji kakao yang sudah ditimbang dan disangrai selama 7 menit. Jika kompornya panas, bisa disangrai kurang dari 7 menit. Jika bijinya sudah matang atau masak, akan gampang pecah dan biji di dalamnya berwarna coklat kehitaman. Setelah 7 menit, biji yang sudah disangrai didinginkan, lalu dipindahkan atau dimasukkan ke dalam mesin pemisah kulit dan biji meat atau pecahan biji untuk memindahkan atau memisahkan kulit dan bijinya. Setelah dari sangrai, kita masuk ke proses pemasta. Biji meat atau pecahan biji yang sudah dipisahkan dari kulit kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemasta sedikit demi sedikit dan menjadi adonan coklat, lalu ditimbang.
masuk pada proses pressing atau tahap pressing. Yang pertama, panaskan mesin peras selama 15 menit. Kemudian masukkan pasta yang sudah ditimbang. Lalu untuk memisahkan minyak dari pasta coklat, tunggu selama 30 menit. Jika minyaknya sudah habis dari adonan coklat, otomatis mesin akan padam. Pastanya diungkil karena sudah mengeras. Setelah diperas, pasta dan minyak ditimbang lagi, masukkan ke dalam mesin adonan. Di mesin adonan dibiarkan selama 18-24 jam. Setelah 18-24 jam, adonan sudah bisa dikeluarkan untuk proses pencetakan. Pada proses pencetakan, kita memasukkan adonan yang sudah jadi ke dalam tempat yang sudah disiapkan, lalu masukkan ke dalam lemari es. Setelah disimpan di lemari es, jika sudah membeku atau sudah mengeras, coklat batangan sudah siap dibungkus menggunakan aluminium foil. Kemudian lapisi dengan kemasan coklat Silver Queen atau coklat transiki, dan coklat sudah siap untuk dipasarkan. Untuk pemasaran sendiri masih dilakukan secara lokal, jadi pembelinya langsung datang ke pabrik untuk membeli. Ya, itu adalah cerita singkat yang bisa saya bagikan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton vlog ini. God bless.